Mungkin belakangan ini kalian lagi sering dengar nih tentang uang pensiun atau program jaminan hari tua alias JHT. Nah, apa sih program JHT itu? Kira-kira beda nggak ya sama program jaminan pensiun alias JP? Di sini kita akan kupas konsep JHT selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua atau yang biasa disingkat JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program hari tua. Program JHT ini memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Program JHT akan dikembalikan atau dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul, ditambah dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja 1. Mencapai umur 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Kedua, berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan. 3. Pergi ke luar negeri, tidak kembali lagi, atau menjadi PNS atau Polri atau TNI. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan seperti 1. Diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun. Dan 2, diambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan. Manfaat jaminan hari tua atau JHT berbeda dengan manfaat jaminan pensiun atau JP pada program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun sama-sama diperuntukkan bagi pekerja penerima upah. JP BPJSK adalah program pelindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat JP BPJSK adalah berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan atau sekaligus sekali turun apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat tersebut bisa berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai 1. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia. 2. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai dengan meninggal dunia. 3. Pensiun janda atau duda, diterima janda atau duda ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi. 4. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai dengan mencapai usia 23 tahun, bekerja atau menikah. Pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar. Dan kelima, pensiun orang tua. Diterima salah satu orang tua ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia bagi peserta yang tidak memiliki suami atau istri atau anak. Perbedaan lainnya antara JP BPJSK dengan JHT adalah terkait besaran iuran yang harus dibayarkan peserta. Iuran JHT dibayarkan pemberi kerja sebesar 3,7% dari upah sebulan ditambah iuran pekerja sebesar 2% dari upah sebulan. Sedangkan iuran JP BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pemberi kerja sebanyak 2% dari upah sebulan dan oleh pekerja sebesar 1% dari upah sebulan. Akhir-akhir ini publik sedang ramai memperbincangkan tentang kebijakan baru terkait uang JHT yang mengatur bahwa uang JHT baru bisa dicairkan 100% saat usia peserta BPJSK mencapai 56 tahun. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Hairul Fadli Harahap mengatakan, pemerintah telah meluncurkan berbagai jenis kebijakan dan program jaminan sosial seperti jaminan kematian atau JKM, jaminan pensiun, jaminan kesehatan atau JKN, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kehilangan pekerja atau JKP untuk pekerja dalam menghadapi berbagai resiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja, seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif. Sedangkan yang terkait dengan pekerja yang mengalami PHK, mereka berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Pemerintah juga membuat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan fungsi JHT seperti awal dibuat, yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di saat sudah tidak produktif lagi. Karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN. Hairul juga mengatakan bahwa meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua atau meninggal dunia atau cacat total tetap, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun. Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30% dari manfaat JHT untuk pembelian rumah atau 10% dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun. Nah, udah jelas ya apa itu jaminan hari tua atau JHT dan bedanya dengan jaminan-jaminan lainnya. Sekarang baru deh coba tentukan sikap Anda. Setuju nggak kalau uang JHT baru bisa diambil 100% ketika para pekerja berumur 56 tahun? Silahkan ya sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan share video ini, terus subscribe juga channel GeoLife. Saya Yorin Halatu, sampai jumpa di episode Kupas Konsep selanjutnya.